Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah pada hari ini hari Minggu tanggal 17 bulan April bulan April 2022 ya. Kita mulainya telat nggak apa-apa karena mohon maaf bagi peserta semua. Kita telat, mohon maaf karena tadi Pak Ali Maksud selaku trainer mengalami gangguan teknis, yaitu apa tadi ya Pak, wifi-nya ya, sinyal wifi-nya tadi sempat mati, nggak apa-apa. Terima kasih sebelumnya pada Pak Ali yang sudah berkenan untuk mengisi acara ini, juga teman-teman. Ya, kita memang terkendala juga, kenapa kita baru mulai, harusnya memang mulainya sebelum puasa ya, tapi karena kita belum mencapai kuota 5, kebetulan ini Pak Ali selaku trainer juga asesor juga, karena dari permintaan dari CTI itu kalau 35 tidak bisa dilaksanakan uji assessment, makanya kita menunggu sampai 5 orang, karena syarat minimal memang untuk uji minimal 5 orang. Nah, tapi alhamdulillah baru masuk, kemudian ini juga ada 1 orang ya belum masuk ya berkasnya ya. 1 orang, Mas Romi itu juga berkasnya belum nyampe Mas. Ya kami juga untuk ujian juga menunggu berkasnya Mas Romi dulu ya. Romi kok bukan. Romi namanya bukan Romi. Oke, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kami selaku TUK tempat uji kompetensi, tempat untuk pendidikan dan pelatihan ini dari Mitra Tama Bahari Diguna, alhamdulillah berkesempatan untuk melaksanakan acara training tentang scaffolding atau perancah. Nah, ini ada 5 peserta Pak Ali, kemudian 5 peserta ini sebetulnya alhamdulillah sudah kerja semua Pak, sudah kerja di bidang scaffolding. Tapi karena pemenuhan dan tuntutan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, kemudian terkait juga dengan audit, maka memang di tempat perusahaan yang sudah punya scaffolding, kita untuk menunjukkan bukti sertifikat scaffolding. Ya. Jadi memang untuk pemenuhan sertifikasi ini lebih ke arah audit. Sebenarnya audit juga pemenuhan buyer, biasanya kalau di industri yang terkait dengan jual beli ke luar negeri memang terkait dengan buyer. Tapi oke lah, yang penting hari ini kita bisa laksanakan karena ini teman-teman sudah pada apa namanya nunggu lama. Ya sudah pengalaman. Saya kira iya. Pak Ali yakin teman-teman pasti sudah mengetahui, tinggal keilmuannya ya tinggal keilmuannya yang harus lebih matang. Oke, kita aja dari saya, monggo silakan hari ini tentang materi pertama pengetahuan scaffolding ya Pak Ali ya. Ya, sepintas-sepintas nanti kita menyamakan persepsi. Oke, siap. Baik, waktu dan tempat kami persilakan Pak Ali biar untuk mempercepat waktu. Monggo Pak Ali. Terima kasih Pak Jupiter. Mohon maaf atas kendala teknis hari ini. Alhamdulillah tapi sudah teratasi. Marilah kita awali terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi, lancar sampai dengan selesai. Kita berdoa mulai. Bismillah. Selesai. Dan langsung kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa sudah diatur sedemikian rupa di standar kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang yang melaksanakan tugas demikian, termasuk tugas untuk pemasangan scaffolding ini. Ya, pada intinya di SKKN itu adalah yang pertama tentu persiapan, kemudian yang kedua adalah menyiapkan scaffoldingnya, ya, kemudian memasangnya, kemudian membongkarnya seperti itu. Ya,
itulah operator. Kemudian kalau inspektor ini ditambah dengan bagaimana menilai apakah scaffolding itu layak digunakan atau belum layak digunakan. Baiklah, menyertai unit kompetensi itu, maka ada mata diklat yang kita siapkan. Mudah-mudahan Bapak-Bapak sudah menerimanya. Walaupun mungkin tidak bisa kita bahas secara tuntas karena ada batasan waktu, tapi kita coba semaksimalnya. Baiklah, tayangan yang pertama ini tentang pengertian atau pengetahuan scaffolding untuk menyamakan persepsi kita. Bahwa scaffolding itu adalah struktur sementara untuk seseorang atau tenaga kerja bekerja di ketinggian, ya, adalah demikian, begitu ya. Scaffolding ini paling banyak populer untuk melaksanakan pekerjaan di ketinggian tersebut. Ya, ada beberapa scaffolding yang kita kenal. Ya, di antaranya adalah scaffolding frame, ya, yang seperti ini gambarnya, yang di bawah ini, yang terdiri dari mainframe dan perangkat lainnya, yang tinggal pasang sedemikian saja. Karena ini kita jumpai berbagai dari yang kondisinya sangat sederhana sampai yang agak bagus atau bagus, maka ini kita boleh memberikan anjuran kapasitas untuk frame ini berkisar antara 150 sampai 225 kg saja setiap bayi. Kemudian yang kedua ada scaffolding modular, yaitu terdiri dari pipa-pipa yang di situ sudah ada tempat penyambungannya, ya. Pinnya ada, pennya ada, penyambungan demikian. Yang ini sekarang semakin berkembang dan kapasitasnya semakin tinggi yang tersedia di pasaran. Namun demikian, Bapak-bapak, kita karena masih ada banyak scaffolding modular yang belum terkondisikan dengan baik, maka ini kapasitasnya kita batasi sementara dengan 225 kg setiap bayi saja. Ya, kita lebih akan ke arah pipa dan klem yang seperti ini gambarnya, yaitu terdiri dari pipa-pipa yang dirangkai dengan klem. Yang ini kapasitasnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang akan kita bahas selanjutnya nanti. Insya Allah tidak ada masalah dengan yang lainnya. Bapak-bapak yang saya hormati, ada langsung saja ke ke hal yang kita dituntutnya, yaitu bahwa scaffolding seperti juga konstruksi yang lain, meskipun scaffolding adalah tuntutan sementara, tentulah orang membangunnya itu diinginkan mudah. Mudah itu tidak sulit, dan kemudian murah. Murah itu tentu tidak mahal. Dan kemudian yang ketiga adalah aman. Disinilah kita berada sekarang ini. Ya. Aman itu artinya harus kuat, aman itu harus stabil, dan aman itu harus kokoh. Ya. Jadi scaffolding itu harus kuat atau mampu menahan beban sesuai kebutuhan. Di pipa dan klem itu kita kenal dengan scaffolding yang berat untuk beban berat, dan juga yang untuk sedang dan untuk beban yang ringan. Begitu. Jadi sesuai kebutuhan apakah scaffolding itu untuk beban berat, sedang atau ringan tersebut. Kemudian selain kuat tentu saja butuh stabil, yaitu tidak mudah bergeser, yaitu tidak mudah berubah bentuk. Ya. Tentu saja orang tidak akan mau menggunakannya kalau hanya kuat saja, tapi scaffolding tersebut ada bentuk yang berubah, misalnya menjadi melengkung seperti itu. Kemudian berikutnya adalah kokoh, yaitu tidak bergoyang, ya, tidak melengkung juga tidak mentul-mentul, tidak bergetar, ya, sehingga ada kuat, stabil dan kokoh ini terpenuhi, barulah dia aman untuk digunakan oleh tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya di ketinggian.
Ya, ya. Saya kira ini sudah wajar dan logis bahwa setiap posisi itu harus demikian. Kita akan memenuhi apakah scaffolding itu kuat, stabil, dan aman. Seperti itu kita langsung masuk ke berikutnya, yaitu ini saya tutup, saya akan masuk ke persyaratan. Apa inilah persyaratannya yang harus kita penuhi agar ya, merencanakan scaffolding. Apa sudah tampak di layar Bapak-Bapak? Ya. Ya, sudah ya. Jadi untuk sebenarnya lah untuk memenuhi bahwa scaffolding kita itu adalah aman, yaitu kuat, kokoh, dan stabil tersebut, maka haruslah kita mentaati persyarat umum yang sudah ditetapkan. Gitu. Jadi Bapak-Bapak bisa mendapatkan persyaratan umum untuk scaffolding independen. Apabila ini dipenuhi, maka pastilah scaffolding tersebut adalah aman. Baiklah, kita akan bahas satu persatu daripada persyaratan ini. Yaitu yang pertama, bahwa scaffolding itu ya, ada beban berat, ada beban sedang, dan ada beban ringan. Kita ke tengah saja nggak apa-apa. Yang pertama adalah berat itu seberapa. Berat itu adalah apabila scaffolding itu memuati sampai dengan 675 kg. Ya. Jadi boleh lebih ya. Hanya sampai 675 kg, itulah scaffolding beban berat. Kemudian untuk beban sedang, itu bebannya sampai dengan 450 kg-nya setiap bay. Satu bay itu satu ini Bapak-Bapak ya. Satu bay itu kalau bay memanjang standar ke standar arah memanjang ini satu bay. Jadi satu bayi ini di sini ini yang boleh yang boleh kita sanggah sebagai beban adalah apabila berat 675, apabila sedang sampai dengan 450, apabila ringan sampai dengan 225 kg. Nah, itu. Jadi apabila beban kita adalah 500 misalnya 500 kg itu sudah haruslah kita siapkan dengan scaffolding berat karena sudah lebih dari 450. Jadi kalau ada scaffolding yang untuk beban lebih berat dari 675 kg, maka tidak menggunakan lagi persyaratan ini. Artinya harus dirancang lebih khusus seperti itu. Baik, kita kembali ke atas. Jika untuk beban berat, maka ada persyaratan yang harus kita penuhi, yaitu pertama adalah jarak antara standar yang membujur sepanjang permukaan. Jarak antara standar, ini standar itu tiang yang tegak ini Bapak-Bapak ya. Tiang yang tegak ini adalah namanya standar. Ke arah memanjang berarti ke arah memanjangnya ke sana. Ya. Berapakah itu 1,8 meter? Jadi kalau berat ini hanya maksimalnya 1,8 meter saja. Tidak boleh lebih ya. Tidak boleh lebih ya. Sedangkan melintang atau by width-nya atau by yang ke arah melebarnya adalah 1,275 meter. Ini adalah persyaratannya, tidak boleh lebih. Jadi kalau berat maksimalnya ke arah memanjang jarak standar adalah 1,8, maksimalnya jarak standar ke arah melintang atau by width-nya ini adalah 1,275. Begitu untuk beban sedang ini berbeda angkanya. Ke arah memanjang 2,4 meter, ke arah melintang 1,8 meter. Jadi tidak boleh lebih dari angka-angka ini. Ya. Jarak memanjang maupun jarak melintang. Jarak antara standar ke arah memanjang atau jarak ke arah standar ke arah melintang. Kemudian ringan adalah 3 meter, kemudian arah ke melintangnya 2,4.
Ya, ini yang disyaratkan. Jadi misalnya kita itu bertemu dengan scaffolding yang lebar, yang jarak standar ke arah memanjangnya 1,8. Kemudian jarak ke arah melintangnya juga 1,8, maka berarti itu tidak untuk beban berat, tapi turun satu tingkat, yaitu menjadi untuk beban sedang, ya, karena tidak terpenuhi begitu. Begitu juga misalnya lebar memanjang 2,4, lebar ke arah jarak standar ke arah melebarnya lebih dari 1,8, maka itu untuk beban yang ringan. Seperti itu. Kalau ada tanggapan disilahkan langsung saja. Kita lanjutkan. Maksimum tinggi berdiri bebas. Jadi scaffolding ini boleh berdiri bebas tanpa ties, tanpa outrigger, begini seperti gambar ini saja. Boleh, ya. Diasalkan lebar, maaf saya ulang, tingginya tidak tingginya itu tidak kurang dari, tidak lebih dari 3 kali lebarnya, ya. Jadi tinggi minimumnya kalau 3 kali lebarnya itu sudah harus ada pengikatnya, tidak boleh berdiri bebas seperti itu. Jadi ada pengikat gas konstruksi atau ada outriggernya, atau dilebarkan bawahnya atau lebarnya, seperti itu. Jadi boleh berdiri bebas asalkan rendah saja. Jadi misalnya ini untuk berat ini melintangnya hanya 1,275. Berarti tinggi bebasnya maksimalnya adalah 1,275 kali 3. Itu sampai dengan lantai ini dari dasar tanah, ya, dari muka tanah sampai dengan lantai kerja itu 3 kali lebarnya. Lebih dari itu tidak boleh berdiri bebas. Selanjutnya Bapak-bapak, ini scaffolding ini bisa ditambah tingginya. Ditambah tingginya makin tinggi tidak masalah, asal tidak melebihi dari 45 meter. Ya, tidak boleh lebih dari 45 meter. Jadi lalu ada pertanyaannya, misalnya Pak, kalau 46 misalnya, atau lebih dari 45 meter bagaimana? Kalau Anda memerlukan scaffolding lebih dari 45 meter tingginya, maka persyaratannya bukan ini lagi, gitu. Harus dirancang khusus. So. Baik, kemudian penguat atau brace posisi mendatar. Ini adalah brace. Brace itu pipa yang dipasang diagonal seperti ini. Di depan namanya front brace, di samping end brace, ya. Brace ini yang tujuannya supaya scaffolding ini adalah kokoh dan stabil. Itu harus ada brace yang cukup, ya. Nah, bunyinya demikian. Setiap 3B atau langsung 6B dengan bracing, ya. Jadi bracing ini setiap 3B. 3B itu 1, 2, 3. 1, 2, 3 ada bracing. Jadi yang ketiga lagi ada bracing, atau ketiga lagi ada bracing. Jadi prinsipnya kurang lebih bisa boleh dikatakan jangan ada 3 lubang. Jangan ada 3 lubang bayi yang kosong tidak ada brace-nya. Gitu. Jadi minimalnya berarti seperti ini. Ada, tidak ada, lalu ada lagi. Gitu. Tidak ada, ada lagi. Misalnya bayinya panjang ke sana. Begitu juga brace kaki tegak. Ini ada awal 3 kali minimum lebar bagian bawah, selanjutnya setiap 4 meter sampai 8 meter, and brace setiap 1 lift, ya. Nah, ini lebih mudahnya juga bisa dikatakan bahwa setiap 3 meter lebar itu 3 meter lebar itu lebarnya sekian, liftnya berapa. Sudah, setiap lift dipasang saja, gitu. Dan kalau ada yang kosong itu, misalnya ini kosong, ya,
ini kosong ya. Lebar bagian bawah selanjutnya 4 meter. Jadi setiap 1, 2, 3 ada brace-nya yang posisi tegak ini ya. Posisi tegak itu ke atas. Jadi bracing ini misalnya di sini ada, tidak ada, tidak ada juga, tidak ada seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kurang ya. Saya kira kalau 4 meter atau 8 meter ini apabila itu scaffolding itu jaraknya panjang ya, atau jarak B-nya itu panjang, maka mana yang lebih dulu, apakah 8 meter atau 3 kali lebarnya tadi. Ya. Baik, kemudian tadi ini sudah kita bahas mengenai berapa beban untuk setiap bayinya, untuk beban berat, sedang, dan ringan. Ada tanggapan sampai di sini? Silakan. Kemudian lantai kerja dapat dibebani per bay. Jadi lantai kerja itu bisa saja tidak satu lantai. Pada satu bay ini bisa saja tidak satu lantai. Bisa lebih dari satu lantai. Ya. Tetapi batasannya demikian. Kalau ketinggian scaffolding ini sampai dengan 15 meter, maka ada 4 lantai itu dibolehkan. Ya. Tetapi kalau ketinggiannya itu lebih tinggi, jadi sampai dengan 30 meter, maka ya lantainya itu tidak boleh 4, tapi 3 saja. Bahkan semakin tinggi, yaitu 45 meter, ya lebih dari 30 meter lah ya ini, itu lantainya hanya 2 saja. Ya. Nah, dengan beban totalnya, bukan setiap lantainya, ya total pada lantai-lantai tersebut misalnya tentu ada bebannya, itu tidak lebih dari beban yang diizinkan, yaitu sekian setiap bay tersebut. Jadi bukan setiap lantai sekian 675 kg misalnya untuk berat, bukan begitu, tapi kumulatif dari beban setiap bayi yang ada di lantai-lantai itu jumlahnya sekian, seperti itu. Jumlah lantainya dibatasi. Ini mengapa? Tentu ada hubungannya dengan kekokohan, kekuatan, dan kestabilan ya. Di mana semakin tinggi tentu saja berat sendi daripada scaffolding itu semakin tinggi pula ya. Semakin tinggi pula. Begitu supaya tidak menjadi terlampaui dari beban maksimal untuk seluruh scaffolding pada ketinggian 45 meter. Seperti itu. Baik, kemudian adalah minimum lebar lantai kerja. Lantai kerja ini ada sebaiknya tentu saja penuh ya. Ini ada dibatasi sebelah pinggir ini adalah standar sebelah kiri, sebelah sana ada standar lagi. Ya, jarak antara standar cara melebarnya dipenuhi oleh lantai. Itu memang yang paling betul seperti itu. Tetapi apabila tidak, maka bolehlah kurang daripada tidak penuh, artinya lantai ini tidak penuh boleh, tetapi tidak boleh kurang dari persyaratan ini. Jadi kalau bebannya itu berat, lebarnya itu tidak boleh kurang dari 1 meter. Ya. Nah, 1,275, jadi kurang 1 papan aja nggak apa-apa. Ya, 1,275 papan. Jadi kalau papannya itu rata-rata 20 cm berarti 5 papan. Kalau bebannya itu sedang, maka lebarnya yang diizinkan untuk lantainya ini adalah 90 cm. Ya, tentu saja lebih boleh ya, atau 4 papan. Kemudian kalau bebannya ringan ini 2 papan cukup, yaitu lebarnya 450 mili atau 45 cm. Jadi ini boleh tidak penuh, tetapi jangan kurang dari batasan-batasan ini. Seperti itu lebar lantainya. Berikutnya adalah lubang tangga pada platform. Platform itu adalah lantai ya.
Bapak-bapak ini dimungkinkan ya, scaffolding itu untuk akses menuju lantai ini bisa saja tidak bisa melalui samping daripada scaffolding. Jadi kalau masih bisa dari samping ya tentunya dari samping saja itu lebih nyaman. Tetapi kalau tidak maka menggunakan lubang seperti ini. Jadi melalui lubang yang dibuat untuk supaya orang atau tenaga kerja itu bisa menuju di lantai kerja ini. Ya, ukuran lubang ini berapa? Lubang ini adalah 45 cm. Ya, ya. 45 cm itu untuk pekerja ya ya beserta alat-alat sajalah ya, beserta alat-alat seperlunya seperti itu, tidak dengan material-material atau membawa lebih. Tetapi kalau membawa lebih juga misalnya dimungkinkan, maka ya 675 mm untuk kerja. Nah, jadi bisa saja pekerja itu di punggungnya membawa peralatan atau juga mungkin sedikit material. Itu tentu saja memerlukan lubang yang lebih lebar. Prakteknya kita ya lebih kepada untuk bekerja bisa membawa beserta peralatan dan sebagainya ini, peralatan kerja maksudnya. Peralatan untuk bekerja, tenaga kerja itu bisa masuk ke dalam lubang ini dengan membawa peralatan untuk bekerja. Seperti itu. 675. Ini kira-kira lebar diperlukan yang seseorang dari depan, dari bagian depan dadanya ini sampai ke punggungnya lah, begitu ya, tebalnya lah, tebal diri kita. Sedangkan lebarnya tentu ya pundak atau lebih, biasanya tidak ada masalah di lebarnya ini, tetapi oleh tebalnya badan yang tidak bisa masuk ke lubang. Itu adalah lubang platformnya. Ya. Silakan kalau ada langsung tanggapan. Ya. Kemudian Bapak di bawahnya ini persyaratan berikutnya adalah tebal penopang, jarak maksimum penopang. Lantai ini ditopang oleh putlok, oleh penopang-penopang, pipa-pipa yang dipakai menyangga untuk papan lantai. Ya. Maka jaraknya yang ditentukan adalah sebagai berikut. Tebal papan 3,2 mili atau 3 cm lah. Ya. 3,2 cm. Maka jarak penopang ini 1 meter saja. Jarak antara penopang, jangan penopang putlok dengan putlok berikutnya, atau board bearer ya, istilahnya silakan yang mana saja. Ya, ini adalah 1 meter. Kalau lebih tebal, papannya bisa lebih jauh jaraknya. Bisa 1,5 meter atau lebih lagi. Tapi saya kira papan itu ya 3 cm sajalah, tidak berat. Supaya tidak berat. Kalau papannya berat, tebal itu berat, pasangnya juga tidak ringan ya, menjadi berat. 1 meter saja. Ya. Kemudian papan ini adalah ini tadi jarak papannya. Kemudian papannya sendiri ukurannya, tebalnya terutama yang penting adalah paling tidaknya adalah 30 mili atau 3 cm, 32 mili atau 3,2 cm. Ya 3 cm tidak masalah lah seperti itu. Nah, kemudian kayunya adalah kayu yang keras. Kayu keras itu ya kayu yang keras, bukan kayu yang lunak. Kalau yang lunak misalnya apa ya, misalnya meranti yang putih itu termasuk lunak lah itu. Ya, kayu sengon itu lunak lah itu. Tetapi kayu kamper, kayu merbau, kayu itu termasuk yang keras ya. Bangkirai apalagi ya. Seperti itu. Jadi kamper itu adalah kayu yang keras. Ya, tebalnya terutama kalau misalnya ada penyimpangan di lebarnya tidak begitu bermasalah, tetapi kalau tebalnya ini jangan dikurangi lagi. Itu adalah papan termasuk untuk sole plate. Sole plate itu yang bawah ini ya.
ini lantai kerja atau platform. Kemudian kalau yang disebut sole plate itu yang di bawahnya ini, paling bawah. Ya papan yang bertugas untuk meneruskan beban scaffolding itu kepada tanah itu adalah sole plate. Ya. Termasuk sole plate tebalnya 3 cm. Kemudian masih ada persyaratan berikutnya, yaitu papan yang keluar. Ini bapak-bapak, ini lantai ini kalau dari papan, maka ini harus ada papan yang keluar. Ya, jadi tidak mepet banget numpangnya di penumpangnya itu. Kira-kira 15 cm, syukur bisa lebih 25 cm. Jangan mepet-mepet misalnya 5 cm, jangan. Ya, apalagi bukankah kalau misalnya sudah nopang itu berarti sudah tersangga? Nah, ternyata ini adalah alasan-alasan supaya kita itu terhindar dari nopangkan yang rusak. Jadi sering kan ya papan kayu ini di ujung papan ini ada yang patah-patah atau apa ini grepek ya, geripis atau ada yang pecah juga, rusak juga. Bagian-bagian yang rusak itu adalah melemahkan. Sehingga kalau pada memanjang sudah 15 cm ini dipastikan bahwa papan itu nopang di penopangnya dengan kondisi yang terbaik. Jadi papan yang nopang itu tidak lagi ada cacat-cacatnya. Seperti itu. Ya, 25 cm itu sudah panjang. Kalau lebih panjang lagi bagaimana? Nah, itu sering nanti pertanyaannya. Pak, kalau 50 cm bagaimana? Ya, kalau mungkin dipotong, dipotong aja. Kalau tidak mungkin dipotong, maka sekalian diberikan bracing, sekalian diberikan putlok lagi, supaya menjadi lantai lagi. Gitu. Ya. Diamankan sedemikian rupa apabila papan yang menonjol banyak ini dimuati, ya, dimuati itu menjadi kuat. Atau kalau misalnya tidak, ya kita kan papan itu jangan dipotong-potong banyak lah, papan itu mahal, ya. Jadi ini 30 cm dipotong, nanti kan buang papan itu. 50 cm dipotong ya. Kalau memang bisa dijaga untuk tidak dimuati di depannya, tidak usah dipotong, tidak mengapa. Yang penting justru tidak kurang dari 15 cm ini saja yang dijaga. Begitu, ada pertanyaan, disilakan atau tanggapan. Pak Roni, bagaimana Pak Roni? Ya, Bapak-bapak ini yang suka pasang atau yang sudah sering memasangnya scaffolding klem, pipa klem ini atau yang frame Bapak-bapak? Yang klem Pak. Halo? Yang pecah, yang pecah. Yang frame ya. Yang tubular pecah. Yang tubular atau yang frame yang frame yang frame biasa, yang tubular sama suka masang. Oh ya, yang pipa dan klem? Ya, pipa dan klem yang pecah. Nah, jadi gini, untuk uji kompetensinya itu mengarah pada satu jenis yaitu pipa dan klem ini ya. Sampai sekarang masih seperti itu. Jadi tidak disiapkan atau tidak tersedia materi uji untuk scaffolding yang lain. Jadi untuk pipa dan klem saja. Tapi memang alasan itu ada, kalau itu bisa memasang scaffolding pipa dan klem tentu mudah menyesuaikan dengan pipa yang modular maupun yang scaffolding pipa frame itu. Ya. Baik, tidak mengapa ya, kita lanjutkan dulu ini. Jadi papan 150 cm. Kemudian penggunaan base plate. Base plate yang ada di bawah. Base plate itu terpasang di standar menghubungkan dengan sole plate ya. Itu namanya base plate. Ada base plate yang bisa adjust ya, ada yang base plate yang fix yang tidak untuk dinaikkan dan diturunkan, seperti itu posisinya.
Ya, tetapi datar apapun jenisnya itu, base plate ini haruslah memiliki ukuran 150 mili kali 150 mili. Jadi 15 cm kali 15 cm ukuran lebarnya. Base plate kayak apa bentuk nanti di belakangnya ada. Jadi lantainya ini maaf base plate-nya ini bawahnya ini adalah plat. Platnya ini ukurannya adalah 15 kali 15 dan tebalnya 6 mili ya. Tebalnya 6 mili, jangan 4 mili ya. Sering kita jumpai di pasaran itu tebalnya 5 mili. Ya tidak sampai 6 mili, yang benar sebetulnya adalah 6 mili sehingga kemampuannya cukup bisa menahan beban 3 ton. Ya, 3.000 kilogram. Nah, tidak molet itu ya tidak berubah bentuk ya. Platnya itu tidak berubah bentuk. Kalau lebih kecil, kalau lebih tipis dari 6 mili itu seringnya bisa molet atau melengkung ya. Apalagi untuk beban yang berat itu tidak mungkin ya. Jadi tebalnya harus 6 mili. Kemudian ya untuk mana tadi, ini saja yang jelas ya. Jadi 6 mili, tebalnya 6 mili, 3 ton. Klemnya itu, setiap klem itu harus memiliki cengkraman 625 kg. Jadi klem itu apabila dipasang diikatkan di pipa ya, pipa mendatar misalnya yaitu ledger dan pipa itu adalah standar, ini tidak akan bergeser, mempunyai cengkraman lebih dari 625 kg. Ini tidak sulit untuk dipenuhi asal tidak ada kerusakan di mur bautnya itu, dan berarti bisa dikuatkan secukupnya menggunakan kunci ratchet. Nah, itu sudah akan memenuhi dengan beban kerja ama, yaitu cengkeramannya itu 625 kg. Bapak-bapak, syarat-syarat ini semua itu harus untuk pipa ada 4 mili. Jadi syarat utama penting ini di bawah ini. Pipanya itu adalah 4 mili dan diameternya adalah 48 mili. Jadi kalau misalnya tebal pipanya itu bukan 4 mili, yaitu 3,2 mili. Jadi karena kita jumpai di lapangan itu kan ada dua ketebalan pipa ini Pak ya. Ada yang tebalnya 4 mili dan ada yang 3,2 mili. Jadi yang tebalnya 3,2 mili bukan persyaratan ini, meskipun nanti kita berikutnya. Jadi ini hanya untuk tebal pipa 4 mili saja. Seperti ada pertanyaankah atau tanggapan Bapak-bapak, disilakan. Kalau menggunakan, ya silakan Pak Harun, monggo. Kalau untuk asliba Pak, ukurannya sama sesuaikan sama kayu. Kan biasanya saya pemasangan. Ya. Ini suaranya kurang jelas tapi bisa saya tangkap Bapak. Ini lantai apabila menggunakan kayu. Kalau menggunakan asiba tentu saja persyaratan ini tidak berlaku. Ya ini. Kalau asiba cukuplah dengan asiba itu tidak rusak saja. Ya, jadi asal kondisinya baik dan tidak rusak, maka pastilah asiba yang diproduksi memang khusus untuk scaffolding itu tidak ada masalah. Pasang saja sesuai dengan posisi-posisi pasangnya, seperti itu. Kalau kayu barulah kita perhatikan hal-hal ini tadi. Terima kasih Pak Harun. Ada lagi Bapak? Ini untuk jaraknya sama nggak Pak? Jarak untuk itunya kalau pakai asiba, jarak per pipa sama pipanya buat penopang. Oh ya. Sama Bapak-bapak, jadi untuk jarak
Ya, untuk jaraknya sama. Jadi untuk jarak-jarak pipa standarnya ke arah memanjang maupun ke arah melintangnya atau melebarnya sama. Ya, hanya ada perbedaan di sini apabila Bapak tidak menggunakan kayu sebagai lantai. Nah, itu aja. Ada lagi Bapak? Ya, udah, Pak. Sekian. Ya. Nah, kalau tebal pipanya 3 mili bagaimana? Ini sekarang semakin banyak orang menggunakannya, saya pun suka ya dengan pipa yang 3,2 mili ini karena menjadi ringan. Pekerjaannya pipanya kan ringan ya. Lebih ringan lah dari yang 4 mili itu gitu. Ya. Nah, yang 3,2 mili itu Pak, 3,2 mili itu tidak untuk beban berat ya Bapak ya. 3,2 mili itu bukan untuk beban berat. Itu untuk beban sedang atau adan ringan. Ya. Hanya begini, walaupun hanya untuk beban yang sedang, yaitu 450 kg di sini ini jaraknya ini kalau kita lihat di persyaratan sebelumnya tadi ini adalah jarak untuk berat. Jaraknya untuk beban berat, tapi karena pipanya tipis yaitu 3,2, maka bebannya hanya untuk beban sedang saja. Jadi turun 1 grab saja. Jadi misalnya bapak-bapak di pekerjaan bapak-bapak ini jarang sekali atau tidak pernah untuk beban berat, maka silakan menggunakan pipa yang tebalnya 3,2. Seperti itu. Ini sama Pak di bawahnya ini, lain-lainnya ke sana sama, hanya saja di sini bedanya beban sedang, jaraknya 1,875, ya banyak 450. Ada Pak pertanyaannya lagi? Ke bawah ini sudah sama ya. Bapak-bapak mungkin ada mic-nya yang selalu terbuka Bapak sehingga ada suara lain yang masuk. Ya, ini bisa yang agak besar. Baiklah Bapak-bapak sekalian, Bapak-bapak mudah-mudahan sudah biasa menggambarnya. Membuat contoh gambar atau menggambar rencana scaffolding. Rencana scaffolding itu bagusnya ya disiapkan gambarnya ya. Minimal bisa sebagai panduan, sebagai petunjuk untuk scaffold, untuk operator itu melaksanakannya. Terdiri dari ini tampak depan, kemudian ada tampak samping dan tampak atas ya. Tampak depan seperti ini saja. Jadi sering ini gambarnya ini saja. Di lampiran berikutnya di materi sudah saya lampirkan juga itu beberapa scaffolding ya. Misalnya seperti ini aja ini. Live-nya berapa? Mau 2, mau 3 dan seterusnya. Walaupun dengan gambar yang 2 live juga bisa kok dilaksanakan seperti itu. Paling tidaknya terdiri dari tampak depan, tampak samping dan tampak atas ya. Bapak-bapak ada tuntutan yang diharuskan oleh standar ya. Operator itu harus bisa menggambar. Maka sebetulnya ini kemudian bapak-bapak harus berlatih menggambar. Ya, gambar ya. Ya ini misalnya ditentukan jaraknya 1,8 baru kemudian ditulislah 1,8. Kemudian jarak lebarnya 1,5, ketinggiannya berapa? Ketinggiannya ini kebetulan berapa ini 3,3 aja ya, 3,3 meter aja ini ya. Kalau misalnya tingginya itu 4 meter bagaimana? Ya bisa saja 30 cm, kemudian atasnya ini 1,7 dan 1,7 bisa saja seperti itu. Ya Pak, yang penting nanti ada persyaratan miringnya bracing ini tidak lebih dari 60 derajat. Kalau lebih dari 60 derajat maka liftnya ditambah lagi, 1 lagi. Seperti itu Bapak.
Tolong Bapak dicatat, Bapak nanti setelah ini belajar atau mencoba menggambar, ya ini tugas yang pertama Bapak, menggambar seperti ini. Gitu. Seperti ini di kertas full biasa saja, kuartas kuarto boleh, folio boleh, ya, yaitu tampak depan, tampak atas, dan tampak samping. Sanggup ya Bapak ya? Ya, jadi kalau misalnya besok ya ada asesornya bertanya, Bapak pernah menggambar scaffolding? Pernah Pak, nah, kemarin latihan juga, ini hasilnya. Ya, seperti itu sudah senang itu asesornya. Ini hasilnya. Ya, menggambar seperti ini boleh dengan penggaris atau tidak dengan penggaris. Jadi kalau tidak dengan penggaris kan tidak lurus. Lah iyalah ya. Tapi walaupun tidak lurus betul begitu tetap bisa paham atau bisa dibaca oleh orang lain. Bisa untuk menjelaskan kepada orang lain. Gitu. Ya. Jadi harus bisa menggambar dengan membagan istilahnya ya. Menggambar tanpa penggaris. Jadi misalnya di lapangan membuat skate, skate-nya bagus sudah. Skate-nya terbaca. Ya, bisa dipakai untuk pedoman pelaksanaan sketsanya itu. Ada pertanyaan silakan Pak Harun, Pak Narno. Udah Pak, ini sama kan kayak itu Pak, scaffolding untuk Asiba standarnya sama? Ya, ya, sama. Yang berbeda hanya bahan lantai saja. Asiba itu kan mereknya Pak sebetulnya itu metal plank ya. Ya, jadi lantainya di situ menggunakan apa silahkan. Kalau papan memenuhi persyaratan tadi. Kalau Asiba jangan Asiba rusak aja. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan scaffolding gantung? Ini kalau di offshore ya, di industri perminyakan misalnya itu banyak dijumpai ya. Ya. Di tempat-tempat yang khusus ini bisa juga dijumpai, yaitu scaffolding ini menggantung dari atas ke bawah. Ya, tentu kalau dari atas ke bawah ya tidak ada sole plate-nya. Yang ada adalah apa ini klem beam-nya, klem untuk beam, klem untuk nyambung pipa dengan beam-nya, dengan H-beam misalnya, ya. Dengan H-beam seperti itu ada di gantung sana. Kemudian lantainya di bawah. Jadi kalau di platform itu, di platformnya perminyakan misalnya itu untuk bekerja di bawah platform. Di bawah platformnya offshore itu maka ke bawah arahnya. Ya, sama persyaratan lainnya ya. Kemudian cara memasangnya sama juga, hanya ini kan berbeda ekstrimnya saja. Kondisinya ekstrim karena apa? Anginnya kuat misalnya, atau karena ini di atas air ya, ada benda jatuh ya jatuh aja hilang gitu ya. Seperti itu. Jadi memasangnya dari atas menuju ke bawah, terbalik. Ini persyaratannya sama, semuanya sama. Jarak-jarak standar, jarak apa ini lagi, batasan beban, lantai dan seluruhnya adalah sama. Ada pertanyaan Pak? Silakan. Bapak-bapak ini biasa masang untuk pekerjaan apa Bapak? Konstruksi kah? Konstruksi. Sekarang nanti ada pemasangan buat itu konstruksi platform di painting di Sumirabar Pak. Oh ya. Jadi berarti untuk konstruksi lah ya. Bukan berat. Beban berat boleh, atau untuk bisa saja ini contoh gambarnya Pak untuk scaffolding beban berat. Baik, saya kira ini mungkin masih ada yang ditanyakan. Inilah pipa yang 4 mili dan inilah untuk beban untuk pipa yang 3,2 mili. Jadi yang 32 mili sekali lagi di beban berat ini kosong. Yang ada adalah di beban sedang dan beban tinggi.
Ini adalah gambar untuk gantung, kurang lebih seperti ini saja sudah cukup. Ini nggak usah bagus-bagus ya. Turun ke bawah, berapa lift juga, kemudian lantainya ada di bawah sana. Ada pertanyaan Bapak-Bapak? Disilakan. Kalau tidak, kita lanjutkan lagi. Ini kita tutup share-nya. Berikutnya lagi adalah tentang material. Sedikit material ini. Sudah terlihat Bapak ya? Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Ya. Ini adalah scaffolding itu terdiri dari material-materialnya. Tentu ada pipa, ada klem, ada base plate, dan sebagainya. Inilah pipa itu. Tebal itu dari sini kemari ini. Sedangkan diameter adalah dari luar ke luar. Dari diameter itu diameter luar, bukan diameter dalam. Jadi diameternya adalah yang disebut 3,48 mili, itu adalah diameter luar. Pipa apa saja tidak masalah sebetulnya, asal bukan pipa yang bukan baja, asal bukan yang baja. Baik, kurang lebih batangannya seperti itu ya. Ada ketentuan yang juga tidak sulit untuk dipenuhi sebagai pipa scaffolding ini, yang ditentukan oleh standar Inggris maupun juga standar Australia. Ya, standar SNI kita itu lebih banyak mengacu pada standar BS dan AS ini. Bahwa baja itu punya tegangan luluh 235 N per milimeter persegi. Ya. Gitu. Itu oleh Inggris. Kalau untuk Australia 200 ya Newton setiap milimeter persegi. Saya kira ini tidak ada perbedaan yang mencolok banget, tidak, sama-sama mudah dipenuhi oleh baja biasa. Ya. Bukan baja keras, bukan, baja biasa saja sudah cukup. Seperti baja bahannya pipa untuk pipa instalasi air pun seperti itu ya. Tapi tentu saja bukan pipa untuk instalasi air itu lalu bisa digunakan untuk scaffolding karena tebalnya yang kurang daripada persyaratan ini. Baik, kemudian apa ini diameternya adalah 48,3. Ada toleransi yang dijelaskan oleh British yaitu 0,5 mm. Nah, jadi kalau penyimpangannya itu ya ini plus minusnya atau toleransinya itu adalah 5 mili ya, tambah dan kurang, maka bisa paling tidaknya adalah 47, berapa ini dikurang 5 ya, 8 ya. Itu lebarnya. Tebalnya 4 mili ya, ada toleransi 10%, jadi antara 3,6 sampai dengan lebih dari 4 mili. Ya. Tapi kalau Inggris tidak menyebut mana itu bukan Inggris ya. Australia tidak menyebutkan berapa itu toleransinya, jadi tidak diberikan 48 aja, tebal 4 mili ya 4 mili aja, seperti itu. Kalau 3,2 ya 3,2 saja. Nah, yang berbeda itu di tebal ini yaitu ada yang tebalnya 3,2 dan ada yang tebalnya itu 4 mili seperti ini. Ya. Baik, kemudian ada lagi ini Bapak-bapak, bahwa pipa itu harus lurus, ya, tidak boleh bengkok.
Lurus itu ya lurus ya, tidak bengkok sedikit boleh. Sedikit saja tapi yaitu setiap 1 meter adalah 3 mili. Bapak mengambil panjang pipa 1 meter. Kok melengkungnya itu lebih dari 3 mili itu tidak boleh. Ya. Atau kalau panjangnya 6 meter berarti berapa ini? 0,02 kali 600 yaitu 1,8 atau 18 mili ya. Seperti itu. Baik, yang oleh Australia ini 1/600 kali panjang pipa ini mirip juga ya. Kalau 6 meter berarti 6 meter itu 600 cm berarti 1 cm. 1 cm untuk melengkungnya tadi atau tidak lurusannya tadi. Tidak boleh lebih dari itu. Ada pertanyaan disilakan, Pak. Lanjut lagi ya. Bengkok itu boleh tapi sedikit saja. Seperti ini tadi ya, yang 3 cm, 3 mili 1 meter. Ini 1 meter boleh bengkok, bengkoknya di tengah sini diukur 3 cm boleh. Masih boleh itu. 3 mili 3 cm. Nah, bengkoknya 3 mili itu masih boleh. Lebih dari 3 mili tidak boleh. Kemudian ada rusak juga selain bengkok itu adalah pipanya itu tidak tajam ujungnya. Ya, mestinya kan mana tadi seperti inilah ya. Ini kan ujungnya rapi ya, tidak rusak ya gitu. Pipa juga diharapkan demikian, jangan yang tajam ujungnya. Nah, atau dikatakan oleh apa ini oleh orang Jawa itu sebagai jeber ya. Jeber itu ya jeber ya, tidak lempeng lagi, itu tidak boleh. Karena kalau sudah permukaannya sudah berubah bentuk, disambungnya nanti sulit. Ya, tidak bisa disambung. Seperti itu. Baik, ada tanggapan Bapak-bapak? Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Ujung pipa jadi jangan melukai, kemudian tidak penyok, robek, retak, dan karena sebagainya. Bapak-bapak, penyok itu apa? Penyok itu adalah perubahan bentuk, mulanya itu bulat menjadi tidak bulat. Ya. Nah, ini Bapak-bapak ada hubungannya dengan tebal pipa. Kalau tebal pipanya itu misalnya 2,5 mili saja, seperti pipa yang dipasang untuk air minum, itu instalasi air minum, itu bagaimana itu? Nah, itu terlalu tipis ya, tidak kurang dari 3,2 mili gitu. Jadi kalau dipaksakan itu akan penyok. Pipa itu akan berubah bentuk, mulanya bulat menjadi tidak bulat atau penyok tadi itu. Kalau sudah penyok, ya berikut diikuti dengan cacat-cacat berikutnya. Robek, karat yang berlebihan dan mengurangi kekuatan itu tidak dibolehkan. Ada pertanyaan? Ya, pipa ini bebas asal tidak pipa yang untuk kegunaan lain ya, pipa pada umumnya saja ya. Tebalnya 3,2 mili. Nah, ini menurut tadi ya BS tadi ya. Atau EN sama ini ya, Australia atau Eropa Inggris ya. Yaitu 3,2 mili. Diameternya 48 ya, diameternya 48. Panjangnya setiap batang adalah 6 meter. Ya. Begitu juga dengan yang 4 mili, hanya beda tebalnya saja, lainnya adalah sama. Ya. Tuh. Kemudian scaffolding pipa seamless, itu ada pipa yang dibuat welder, ada yang seamless ya. Baik, jadi pipanya itu adalah boleh 4 mili ataupun yang 3 mili, mereknya yang seamless atau yang atau yang tidak apa-apa. Berikutnya ini, ke bawah mestinya ya, yaitu klem. Klem itu untuk menyambung
antara pipa dengan pipa lainnya. Pipa standar digabung dengan pipa transom dengan di pipa standar, pipa ledger, maka menggunakan klem ini. Banyak klem dijumpai. Ya, syaratnya berapa? Syaratnya klem ini bisa mengikat dengan tegangan geser 625 kg. Ya. Kita jumpai di lapangan banyak sekali ya. Yang dibuat sendiri oleh putra-putra Indonesia sekarang juga sudah banyak ya. Sudah banyak. Untuk apa itu kok baik, kita lanjutkan lagi. Jadi klaim ini Bapak-bapak, klaim ini ada yang klaim mati, ada yang klaim hidup. Ini klaim hidup namanya. Klaim yang bisa berputar. Klaim yang bisa memutar dengan sudut yang semuanya. Ya. Sedangkan klaim fix itu klaim yang 90 derajat ya. Jadi tidak bisa berputar kemana-mana. Jadi klaim pipa-pipa yang disambung siku-siku itu menggunakan klaim mati saja, bukan klaim hidup. Ya, ada yang cene, ada yang cor, nggak ada masalah. Yang cor, yang cane, yang mulanya ini plat lembaran yang kemudian dibuat menjadi alat klaim itu alat scaffolding yaitu klaim ini boleh-boleh saja, tidak masalah. Ini masih ada klaim yang lain, ini klaim untuk bore bearer, untuk footlock ya, karena dia bukan konstruksi, ya, bukan konstruksi tanda kutip, ya, bertugas sebagai penyangga lantai, maka cukuplah diikat untuk tidak berlari saja. Kemudian alat lainnya seperti di sampingnya ini ada penyambung ya, penyambung yang outer maupun yang inner. Ya, ada penyambung yang dari bahan kulit juga ada. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi ini adalah penyambung pipa. Ya. Ini penyambung luar ya, penyambung luar. Ini klaim hidup. Ini klaim beam itu seperti ini bentuknya. Jadi di bawah, di atas sana, di bagian atas itulah yang nyantol di beam, kemudian dikuatkan bautnya, dipasang kanan kiri, dan nanti kita bisa lihat contoh gambarnya. Ya. Jadi yang penting klaim-klaim itu jelas spesifikasinya, jelas data teknisnya itu jelas, begitu. Ya. Penting itu. Jadi maaf ini kalau ada yang bertanya begini komentarnya. Pak, di Tulungagung, di Rembang itu kan sudah pinter-pinter. Apa yang dia tidak bisa itu bisa semua. Yang nggak bisa itu bikin karburator aja. Gitu. Bagaimana dengan klaim-klaim seperti ini yang buatan Tulungagung? Ya ini masalahnya Bapak-bapak. Kalau kuatnya saya kira wong Tulungagung itu pinter, bisa membuat yang jelek sampai dengan yang bagus ya. Kita pesan yang bagus tentu bagus hasilnya. Tapi tidak ada data teknisnya, tidak ada lisensinya. Jadi mau nggak mau bagi kita yang memasang scaffolding yang harus dipertanggungjawabkan lisensinya itu menggunakan yang jelas-jelas saja. Jadi dari merek yang tertentu yang sudah ada lisensinya. Jadi ini adalah klaim hidup, klaim mati tadi, dan klaim-klaim yang lain ya, masih sama. Ya. Jadi memiliki ukuran tertentu ya, kemudian memiliki daya cengkeram, daya cengkeram tertentu. Jadi 10 kN itu ya sekitar satu ton ya, dia punya kemampuan 1 ton, kan kita butuhnya 625, nah, itu enggak masalah. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah klaim hidup ya. Bedanya apa dengan klaim mati? Klaim hidup itu bisa berputar kemana-mana.
Klaim mati tidak bisa berputar kemana-mana. Ini klaim mati, ini klaim mati, ini klaim hidup ini. Ya, ya. Begitu bedanya. Ini adalah klaim yang lain yang bisa bisa digunakan untuk memasang footlock, untuk memasang penumpang. Jadi karena penumpang itu yang ditopang adalah lantai, dia tidak perlu kekuatan lebih seperti transom, hanya cukup supaya dia tidak bergeser saja ini. Jadi tidak bergeser ketika dimuati sudah cukup itu. Menggunakan klem untuk core bearer ini. Bukan klaim mati atau klaim hidup. Ada pertanyaannya? Ya. Cukup ya. Baik. Kemudian ini adalah penyambung dalam. Penyambung dalam berarti yang disambung itu melalui tengahnya pipa ini ya. Di dalamnya ya, di dalam pipa. Jadi kalau misalnya pipa ini sudah bentuknya tidak bagus ya, sudah peyot sedikit juga, sudah, maka ya tidak mudah untuk disambung dengan lurus ya. Mungkin alternatifnya ini yang menggunakan penyambung luar ini, outer ini. Jadi pipa masuk ke dalam outer, kemudian dikunci rapat sehingga tersambunglah pipa tersebut. Ada pertanyaan Bapak, silakan. Kalau untuk menyambung standarnya kalau nggak ada klaim gini bisa nggak Pak? Biasanya saya pakai klaim itu kan klaim hidup sama klaim mati gitu. Boleh saja Pak. Jadi kalau tidak menggunakan penyambung itu bisa saja, tapi posisinya kan harus lurus. Iya iya. Gitu ya. Maka ini Pak, walaupun bisa, maka ini tidak dibolehkan. Standarnya nggak dibolehkan gitu Pak. Ya, jadi harus ada innernya ini supaya posisinya, supaya garis kerjanya itu terjaga di garis netralnya. Gitu. Titik pusatnya itu garis netralnya itu. Ya. Kalau misalnya disambung, kemudian nanti setelah itu diklaim lagi, digodi seperti itu ya boleh saja. Jadi misalnya sambungan itu standar itu dimungkinkan ada beban tarik ya. Kalau ditarik itu nggak kuat ya. Ini kalau sambungan ini kalau ditarik nggak kuat ini. Kalau ditekan kuat saja. Boleh seperti itu. Ada lagi Bapak? Ya, ini ada spesifikasinya juga atau data teknisnya juga ya. Berapa sleeping load-nya ini 6 kN. Ya, bending momennya 1 kilo Newton meter. Jadi dia ini kalau misalnya terletak mendatar kemudian terbebani sehingga muncul momen, itu ini harus bisa menahan momen sekian. Seperti itu. Ini tidak sulit untuk beban biasa, ini bisa. Baik, ini adalah inner yang tadi ini seperti ini contoh masangnya kanan kiri kemudian di tengahnya ya. Ini standarnya BS 11139. Kita kalau operator itu jarang Pak ditanya. Ya, dan tidak perlu ya ditanya itu ya anunya modelnya apa. Kita itu operator itu nggak akan gagal kalau tidak bisa menyebutkan modelnya itu. Ya. Ya, yang kemudian perlu dijaga ini ada ininya, ada pipa ini penahan karatnya, ada penahan karatnya, pelawan arah karatnya. Oleh karena itu ada dilapis galvanis ya, nah, seperti itu atau dicat ya. Kalau sudah di lapangan yang kita pakai seringnya adalah supaya scaffolding itu diperiksa dulu dan kemudian dicat ya. Jadi untuk pelindung korosinya itu langsung dicat. Ada pertanyaan Bapak, silakan. Baik, ini adalah girder tadi Bapak-Bapak. Jadi ini adalah pipa
ledger, kemudian diikat dengan girder coupler ini didapatkan girdernya, habimnya yang di atas tersebut gitu. Ini pun ada spesifikasinya, maka pastikan adalah spesifikasinya itu ada. Nah, seperti ini memasangnya. Seperti ini juga ini. Ya. Kalau masih bisa ditaruh atas atau taruh atas saja, jangan digantung gitu. Kalau di offshore seringnya begitu. Jadi ini bisa di atas saja, tidak usah digantung. Nah, seperti ini dari atasnya ini. Ini beamnya, kemudian pipanya itu numpang di atas beam ini, lalu supaya tidak berlari tetap dipasang dengan habim, dengan cycle beam, dengan clamp beam, ya maaf saya salah aja, clamp beam ini. Ada tanggapan Bapak? Disilakan. Ya, ini ada base plate tadi Bapak. Berapa tebalnya? 6 mili. Berapa panjangnya? 15. Jadi panjang keseluruhan ini adalah 15 kali 15 cm ya. 15 kali 15 cm. Ada yang fix, ada yang cek. Ya, kalau cek seperti ini, ya biasanya ini tidak tinggi-tinggi amat sampai pol sana, tapi berubah ininya paling tinggi adalah separuh daripada tool plate-nya ini, tool check-nya ya. Ini jadi ini yang tadi harus punya kemampuan yaitu 3 ton tadi Bapak-Bapak. Nah, ini adalah papan kayu untuk sulfit. Ini adalah sulfit itu kurang lebih seperti ini posisinya. Jadi ini adalah base plate, ini yang di bawahnya ini adalah papan yang digunakan sebagai sulfit ya. Bisa melintang atau membujur dipasangnya, tidak ada masalah ya. Soal pemasangannya tidak ada masalah. Tebalnya 3 cm ya. Lebarnya biasanya 20 cm. Kalau ini papan-papan seperti yang dijual di toko itu kebanyakan ini aja 20 cm. Ada persyaratan di pemasangan itu sulfit ini paling tidaknya berluasan 900 cm persegi. Jadi kalau lebarnya 20 cm berarti panjangnya adalah 45 cm. Dipasang seperti ini aja. Seperti ini. Jadi saya suka dengan base plate yang selalu terpasang sulplate-nya ya. Jadi sulplate-nya tidak dilepas dari base plate-nya ini. Jadi kalau lebih memerlukan lebih luas sulplate baru kemudian ditambahkan papan yang lain seperti itu sehingga sulplate secara keseluruhannya akan tercapai. Begitu. Papan ini papan kayu keras juga, tebalnya 3 cm. Diatur sedemikian rupa ya yang rapat gitu. Yang rapat. Ya papannya diikat, papannya ini diikat supaya tidak lari atau diklem, ada itu klemnya juga ya. Ya. Ada pertanyaan Bapak mengenai peralatan? Ini Pak mengenai metal plang tadi ya atau asiba ya. Asiba itu tersedia berbagai ukuran lah ya. Ada yang pendek, ada yang panjang juga. Bapak-bapak boleh gunakan yang mana saja sesuai kebutuhannya. Yang penting asiba atau metal plang ini tidak molet. Molet itu ya molet ya. Atau panjangnya dan lebarnya ini tidak boleh juga berkurang. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Silakan. Jadi asiba atau metal plang ini sesuai yang ada di pasaran. Ya, perhatikan apakah dia mempunyai data teknisnya, berapakah panjangnya, berapa lebarnya, ya. Ini kemudian 1,2 mili, 1 meter, ya, panjangnya 1 meter. Ini
ini lebarnya, ininya dan tebalnya. Gitu. Seperti itu. Jadi ada yang tipis maupun ada yang pendek maupun ada yang panjang. Yang perlu diperhatikan adalah tidak mengalami kerusakan, apakah itu sobek atau berkarat yang berlebihan. Ya. Tangga ini bagian dari peralatan juga, tapi perlu diingatkan ya, tangga yang untuk scaffolding itu ya pastikan itu aman untuk scaffolding. Kadang-kadang tangga untuk scaffolding itu tersedia sudah dengan tangga jadi, ya, tangga yang jadi. Gitu. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Ya. Jadi tangga ini harus dipastikan minimalnya punya kemampuan 150 kg. Ini tangga ini punya kemampuan 150 kg. Ya. Logikanya misalnya nih tangga ini dimuati orang yang pertama belum keluar dari tangga, ini orang yang kedua sudah nyusul keburu-buru aja. Nah, seperti itu tidak boleh rusak. Ada tanggapan Bapak-Bapak? Silakan. Baik, Bapak-Bapak. Ada pertanyaan masih? Berikutnya adalah penggunaan jinwell. Jinwell atau kerean. Kerean untuk menaikkan barang bagi tenaga kerja. Atau juga kalau kita enggak ya, operator itu tidak perlu kerean lah ya. Nah, kalaupun diperlukan ya boleh juga itu untuk mengerek misalnya ketinggi banget itu dikerek saja. Menggunakan kerean. Kerean ini yang berkapasitas 50 kg. Ya, 50 kg. Jadi bisa untuk mengangkat beban 50 kg meskipun pada penggunaannya, pelaksanaannya kita itu dibatasi dengan 20 kg. Ya kalau papan satu papan, seperti itu. Ya, dengan memasangnya seperti ini ya. Ini boleh cantilever tapi jangan lebih dari 60 cm. Jadi dari pipa standar ini maju ke depan 60 cm lebih itu sudah harus menggunakan brace supaya tidak melengkung. Dipasangnya terserah dengan yang penting pada posisi yang benar saja, tidak cantilever berlebihan, ya, lebih dari 60 cm tidak, juga ini cukuplah seperti ini contohnya. Jadi puli-puli atau kerekan tadi ya, dibatasi geraknya menggunakan klem yang dipasangkan. Seperti ini ilustrasinya. Nah ini kalau seperti ini itu kurang dari 50 cm sudah langsung aja nggak apa-apa. Misalnya ini transom ya, ini transom, pipa transom semakin berfungsi sebagai transom, sedikit ditambahkan yang lebih panjang ke depan, digantungi dengan puli-puli atau menggunakan kerean ini tidak mengapa. Talinya untuk mengikat kerean juga embernya itu adalah 5/8 inci. Ya 5/8 inci itu kurang lebih ya 1 pulpoin lah ya. Sehingga bisa memegang dengan erat seperti itu. Jadi bukan karena kekuatan talinya sebetulnya lebih kepada kekuatan atau eratnya tali ini dipegang, gitu. Embernya atau karungnya atau jinwellnya itu tidak ada masalah di sana. Kemudian yang lainnya scaffolding, misalnya yang scaffolding modular itu sudah ada tempat-tempat sambungannya seperti ini ya. Nah, bahkan ada U-head backjack-nya, jadi untuk menyangga di atasnya, misalnya di sini ini untuk menyangga bagesting, maka kayunya bagesting itu ditempatkan di U-head-nya ini ya. Gitu. Yang seperti ini bisa juga dipasang di pipa dan klem ya.
untuk head jacknya ini. Ya, seperti itu. Jadi merek-mereknya itu merek-merek ini maaf sebetulnya tidak boleh menyebut merek ya. Tapi begini Bapak-bapak, terutama klem ya. Klem itu sama-sama klem matinya. Mereknya berbeda itu bisa saja ada perbedaan ukurannya. Ya, apalagi klem mati, apalagi klem klem press dan klem yang cor itu ya, itu ada perbedaan ukurannya, sehingga dianjurkan kalau satu merek itu akan tidak ada deviasi daripada dimensi klem-klem tersebut nih, terutama klemnya. Kalau yang untuk pipanya nggak ada masalah. Ya. Yang penting klem pipa itu diameternya adalah 48 mili itu. Begitu Bapak-bapak, ada pertanyaankah mengenai peralatan? Disilakan. Ya, baiklah Pak. Sekiranya sudah sampai di sini, kita istirahat dulu untuk sholat zuhur ya. Kita tidak usah lama-lama, kita sudah bergabung dan kita lanjutkan nanti pada 12:30 ya, atau 13:30. Bapak-bapak ini ada di mana toh lokasinya? Ada saya di Purwakarta Pak, Jawa Barat. Oh ya, di Purwakarta juga ini sudah menjelang, sudah waktunya zuhur. Kita sholat zuhur dulu sebentar, kemudian kita lanjut link ini atau tautan ini kita tidak hapuskan, kita biarkan tetap hidup. Terima kasih, kita istirahat sholat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.